Terdapat beberapa kelainan atau gangguan, penyebab, gejala, dan solusinya pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, serostomia. Serostomia adalah istilah medis untuk kondisi mulut kering. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar ludah tidak memproduksi cukup air liur. Penyebab umumnya dapat berupa dehidrasi, stres dan rasa cemas, kebiasaan bernafas melalui mulut, penuaan, efek samping obat-obatan tertentu, kebiasaan merokok, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Beberapa gejala dari serostomia sendiri adalah bau mulut dan suara serak, sering merasa haus, air liur terasa kental, saluran hidung terasa kering, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering dan sakit, dan lain-lain. Solusi dari penyakit ini, minum air putih yang cukup, mengunyah permen karet bebas gula, berkumur dengan obat kumur yang tepat, menggunakan pelembab bibir, menggunakan pelembab udara, menjaga kebersihan mulut, menghindari kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, dan menghindari makanan yang terlalu asam, pedas, dan panas, serta mengunyah es batu. Yang kedua yakni parotitis. Parotitis atau gondongan adalah pembengkakan kelenjar ludah atau kelenjar parotis yang disebabkan oleh infeksi virus paramizovirus. Virus ini menyerang kelenjar parotis yang memproduksi air liur sehingga menyebabkan pembengkakan pada pipi. Gejala parotitis sendiri yakni pembengkakan pada kelenjar parotis, demam, nyeri saat mengunyah dan menelan, nyeri perut, nyeri sendi, mudah lelah, dan penurunan nafsu makan. Solusi dari parotitis atau gondongan dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat, mengompres area yang bengkak, dan mengonsumsi makanan lunak. Yang ketiga, GERD. GERD atau penyakit reflux gastroesophagus adalah sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Penyakit ini terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding dalamnya. Reflux asam dan heartburn atau asam lambung naik lebih dari 2 kali seminggu dapat mendikasikan GERD. Gejalanya meliputi nyeri panas di dada yang biasanya terjadi setelah makan dan memburuk ketika berbaring. GERD dapat diatasi dengan obat-obatan, perubahan gaya hidup, dan pengobatan herbal. Yang keempat, MAH. MAH adalah istilah untuk gangguan pencernaan di lambung yang menyebabkan rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Dalam dunia medis, MAH disebut dispepsia. Penyebab MAH yakni stres, depresi, cemas, pola makan yang buruk, konsumsi pereda nyeri jangka panjang, kebiasaan merokok, ketergantungan alkohol, infeksi bakteri H. pylori, gangguan otot lambung, dan gangguan saraf. Gejala MAH sendiri yakni mual dan muntah, kembung, hilang selera makan, nyeri pada ulu hati, cepat merasa kenyang saat makan, sering bersendawa, dan rasa panas pada perut bagian atas. Cara mengatasi MAH sendiri yakni makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, kurangi minuman berkafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Yang kelima, apendiksitis. Apendiksitis atau radang usus buntu adalah kondisi ketika usus buntu meradang dan penuh nanas serta menimbulkan nyeri. Penyebabnya dapat berupa karena adanya sumbatan pada usus buntu yang menyebabkan infeksi gara. Sumbatannya dapat berupa tinja yang mengeras atau fases yang menumpuk, jaringan dinding usus buntu yang besar, tumor, parasit, cedera pada lutut, dan konsumsi makanan yang tinggi garam. Gejala utama apendiksitis adalah nyeri perut kanan bagian bawah yang tiba-tiba muncul dan bisa bertambah parah saat bergerak, batuk, bersin atau menarik nafas panjang, demam, mual, muntah, penurunan nafsu makan, diare, dan lemah badan. Solusi dari penyakit ini biasanya diobati dengan operasi pengangkatan usus buntu atau apendiktomi, atau jika kondisinya masih ringan dan belum menimbulkan komplikasi juga dapat diatasi dengan antibiotik. Yang keenam, gastroenteritis. Gastroenteritis atau flu perut adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada dinding lambung dan usus. Gastroenteritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti virus, bakteri, parasit, bahan kimia, dan reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Gejala umumnya adalah diare, kram, mual, muntah, dan demam ringan. Solusi untuk penyakit ini adalah dengan mengonsumsi cairan untuk mencegah dehidrasi dan mengonsumsi obat-obatan untuk meredakan gejala. Dan yang terakhir, wasir. Wasir atau disebut juga dengan ambien adalah istilah untuk menyebutkan kondisi pembengkakan pembuluh darah di area anus atau rektum. Dalam dunia medis, kedua istilah tersebut merujuk pada hemoroid. Wasir biasanya terjadi karena mengejan saat buang air besar, obesitas, atau kehamilan. Gejala umumnya yaitu ketidaknyamanan terutama saat buang air besar atau ketika duduk, serta gatal dan pendarahan. Wasir dapat diatasi dengan cara alami, mengonsumsi obat, atau menjalani operasi. Selanjutnya pada sistem pernafasan. Pertama yaitu asma.
Asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebihan sehingga menyulitkan bernapas. Penyebabnya seperti debu, asap, polusi, udara dingin, stres, atau alergi seperti bulu binatang atau serbuk sari. Gejala awal penyakit asma adalah suara napas berbunyi atau mengi, yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Juga bisa ditandai dengan batuk dan sesak nafas yang tidak kunjung sembuh. Solusi asma dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan obat, menghindari pemicu, dan melakukan senam pernapasan. Yang kedua, bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah peradangan pada saluran bronkial yang langsung lama dan menyebabkan kesulitan bernapas. Bronkitis kronis termasuk penyakit paru obstruktif kronis. Penyebab penyakit ini biasanya akibat kebiasaan merokok, paparan zat kimia, paparan debu, atau polusi. Gejala dari penyakit ini yakni batuk terus-menerus, berdahak atau kering, sesak napas, mengi, dada terasa sesak, demam, kelelahan, gangguan pernapasan karena hidung tersumbat, kuku, bibir, dan kulit membiru, serta kaki bengkak. Solusinya yakni berhenti merokok, menghindari paparan polusi udara, debu, dan bahan kimia berbahaya, menjaga kebersihan ruangan, terutama kamar tidur, mengonsumsi obat-obatan seperti bronchodilator, kortikosteroid, dan antibiotik, dan lain-lain. Yang ketiga, emfisema. Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas lebih pendek. Emfisema adalah salah satu penyakit dari beberapa penyakit yang juga secara kolektif dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronis. Emfisema umumnya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap zat yang mengiritasi paru-paru seperti asap rokok, baik tradisional maupun elektrik, polusi udara seperti asap dari api, asap pembakaran sampah, debu, uap, dan gas asap kimia di tempat kerja, serta infeksi paru-paru kronis. Gejala emfisema meliputi sesak nafas, terutama saat beraktivitas fisik, batuk yang mengeluarkan banyak lendir, mengi, suara siulan atau mencicit saat bernafas, sesak di dada, kebiruan pada bibir dan kuku, perubahan bentuk dada, nafsu makan dan berat badan menurun, kelelahan dan tubuh menjadi lemah, dan serta kesulitan untuk tidur. Solusi emfisema sendiri dapat berupa obat-obatan, operasi, terapi, dan perubahan gaya hidup. Jenis pengobatan yang tepat tergantung pada tingkat keparahan kondisi emfisema. Yang keempat, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan akut pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Pneumonia juga dikenal sebagai paru-paru basah. Gejala dari pneumonia sendiri yakni demam, berkeringat dan menggigil, batuk kering atau batuk dengan dahak kental, nafas terengah-engah dan pendek, rasa sakit pada dada ketika menarik nafas atau batuk, mual atau muntah, diare, dan kelelahan. Solusi pneumonia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati dengan antibiotik, sedangkan pneumonia yang disebabkan oleh virus dapat diobati dengan antivirus. Yang kelima, tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab TBC sendiri menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan pengidapnya mengalami sesak napas dan batuk kronis. Kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk atau kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Solusi untuk tuberkulosis adalah dengan mengonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter secara teratur dan tuntas. TBC dapat disembuhkan, tetapi pengobatan yang tidak tuntas dapat menyebabkan resistensi obat. Yang keenam, flu. Flu atau influenza adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Flu disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A, B, dan C. Virus ini menyerang sistem pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya meliputi demam, menggigil, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Solusi dari penyakit ini yakni istirahat cukup, konsumsi makanan sehat dan bergizi, mengonsumsi obat flu dan multivitamin, olahraga ringan, berkumur, menggunakan air garam, memperbanyak minum air putih, dan mengonsumsi minuman hangat. Dan yang terakhir, asfiksia. Asfiksia adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup sehingga berdampak pada pernapasan. Asfiksia dapat menyebabkan pingsan, cedera otak, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Asfiksia terjadi ketika tubuh kekurangan oksigen. Penyebabnya bisa berupa tersedak,
tercekik paparan zat kimia berbahaya, reaksi alergi, overdosis obat, penyakit tertentu, kondisi tertentu pada bayi yang baru lahir. Asfiksia memiliki gejala utama berupa sesak nafas. Selain itu, ada beberapa gejala asfiksia lain yang biasa dideteksi secara dini, yaitu hiperventilasi atau tempo nafas yang cepat dan nyeri tenggorokan. Solusi dari asfiksia tergantung pada penyebabnya, dapat berupa resusitasi jantung paru atau CPR, dan terapi oksigen atau pengobatan medis. Itulah tadi beberapa gangguan atau kelainan, penyebab, gejala, dan solusi pada sistem pencernaan dan pernafasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.